103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya talkshow inspirasi dan mandiri, dan tema kita pagi ini adalah edukasi cerdas untuk masyarakat konsumen. Iya, DFM Mania, beberapa waktu yang lalu terdapat puluhan kasus terkait gagal ginjal akut pada anak setelah beberapa anak mengonsumsi obat sirup yang tercemar etilen glikol atau EG dan dietilen glikol. Senyawa tersebut diduga kuat menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak dalam beberapa waktu terakhir, dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang muncul. Nah, hal tersebut tentunya dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. DFM Mania, lalu bagaimana edukasi dan upaya yang dilakukan oleh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sebagai lembaga yang konsisten dalam memperjuangkan keadilan hak-hak konsumen? Untuk lebih detail membahasnya, alhamdulillah saat ini sudah berkenan hadir di studio dengan narasumber kita yang berkompeten, yaitu Bapak Agus Suyatno. Halo Pak Agus. Halo, selamat pagi Mas Ilham. Iya benar Pak. Apa kabar Pak? Baik, kabar alhamdulillah sehat. Mbak Nurul. Sehat-sehat juga Pak. YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai lembaga independen yang selama ini konsisten memperjuangkan keadilan hak-hak konsumen. Nah Pak, bagaimana lembaga ini melihat beberapa masalah yang belakangan ini terjadi, seperti misalnya yang kemarin lagi hype tuh Pak, kasus pemakaian sirup yang ternyata berdampak pada kasus gagal ginjal akut pada anak. Silakan Pak. Iya, pertama kali kami mendengar kabar itu tentu saja kita shock dan geram, kemudian juga muncul keprihatinan yang sangat luar biasa. Karena begini, ada dua hal, secara logika bahwa ekspektasi masyarakat atau konsumen itu ketika dia membeli obat itu kan untuk harapannya sembuh, sembuh dari sakit yang dia derita. Kemudian obat itu kan bukan hanya soal transaksional antara barang dengan uang ya, tetapi bahwa obat itu lebih kepada bagaimana ini mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, bahwa industri farmasi obat itu kan sebetulnya kan industri yang dia berbeda dengan komoditas lain. Ya, artinya apa? Ketika ada produk obat itu kan dia melalui mekanisme yang sangat ketat. Benar. dengan tes laboratorium yang sangat ketat, kemudian juga dengan didasari oleh ilmu pengetahuan yang memadai, dan prosesnya pun tidak seperti produk komunitas yang lain, produk-produk yang lain. Jadi dia ada namanya pre-market, pengawasan pre-market. Jadi sebelum dia diproduksi itu juga bahan bakunya apa, kemudian kandungan yang di dalamnya itu apa, itu sudah dikontrol lebih dahulu, sehingga ketika dia menjadi sebuah produk itu ada jaminan bahwa itu merupakan produk yang aman, produk yang memang tujuannya untuk menyembuhkan, bukan malah mempunyai dampak atau efek yang buruk. Kemudian ketika beredar pun obat-obatan itu juga ada pengawasan namanya post market. Jadi ketika dia beredar secara idealnya ya, saya bicara idealnya secara reguler, itu ada inspeksi, ada kontrol, ada pengawasan, dan kemudian juga ada random sampling untuk kembali menguji. Jadi apakah obat yang beredar di pasar itu merupakan obat yang memang layak untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tujuan dari penggunaan obat tersebut. Jadi ini dua hal yang itu mutlak, dua hal yang harusnya memang ada dalam proses produksi obat hingga sampai kepada tangan konsumen. Jadi ketika kemudian obat justru menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi konsumen, ini kan ada yang salah dalam sistem apa yang harus dilalui tersebut. Nah, ini yang menjadi kegeraman kami, keprihatinan kami, sehingga menimbulkan banyak korban, dan celakanya kan korban adalah anak-anak. Jadi ini menjadi catatan yang sangat tebal untuk tahun 2022 ini. Oke. Ya, DFM Mania itu tadi dua hal yang sangat mutlak ya Pak untuk produksi obat ini, tadi mulai dari produksi sampai pengedarannya pun harus tetap diawasi begitu ya Pak? Iya betul, sampai ke tangan konsumen bahkan.
Lalu Pak, bagaimana lembaga YLKI ini memperjuangkan keadilan masyarakat yang anaknya menjadi korban gagal ginjal akut akibat mengonsumsi sirup yang semestinya menjadikan si anak sehat tapi malah berakibat fatal? Ya, ada beberapa hal yang YLKI lakukan ketika kami menerima kabar itu. Yang pertama tentu saja kan secara kelembagaan, secara internal kami kemudian melakukan diskusi internal apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama tentu kita membuka posko. Jadi kan kita di YLKI sampai sekarang kita juga masih menerima aduan atau membuka posko bagi konsumen kalau memang dia merasa dirugikan terhadap dampak buruk dari penggunaan obat tersebut. Jadi ini posko yang kita buka. Kemudian yang kedua, ini YLKI saat ini tergabung dalam tim pencari fakta BPKN, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang di situ salah satu tujuan kami adalah bagaimana kemudian di dalam tim tersebut akan membuat rekomendasi yang itu menyangkut hak terhadap ganti rugi dan kompensasi bagi konsumen yang dirugikan akibat dari dampak penggunaan obat ini. Nah, ganti rugi dan kompensasi ini sebetulnya kejadian semacam ini juga pernah terjadi di beberapa negara ya, tidak hanya di Indonesia, terjadi di Jepang misalkan pernah terjadi seperti itu. Tapi mekanisme penanganannya lebih bagus karena pada saat itu memang kemudian pengadilan itu memutuskan bahwa perusahaan farmasi yang bersalah itu harus melakukan kompensasi dan ganti rugi kepada seluruh masyarakat yang terdampak tersebut. Namun intinya adalah bukan soal kompensasi dan ganti rugi ya sebetulnya. Apa sih arti dari kompensasi dan ganti rugi ketika nyawa seseorang itu melayang? Ini kan tidak apple to apple kan antara ganti rugi dengan nyawanya. Yang selalu YLKI tekankan bahwa bagaimana mekanisme ini bisa berjalan dengan baik, kemudian bagaimana pengawasan ini bisa berjalan dengan baik sehingga hal semacam ini tidak terulang. Jadi lebih baik akan terjadi pencegahan sehingga benar-benar konsumen itu mendapatkan haknya ketika mengkonsumsi obat-obatan, sehingga apa yang diharapkan dari konsumen, dari masyarakat ketika mengkonsumsi obat itu kan kesembuhan. Nah, inilah yang harusnya ditekankan, bukan soal kemudian kalau ada kejadian nanti bisa ada ganti rugi atau kompensasi, bukan itu, tapi bagaimana mendapatkan jaminan itu dari pemerintah, dari pelaku industri, dari perusahaan farmasi bahwa obat yang beredar apapun itu bentuk obatnya adalah obat yang memang itu layak untuk dikonsumsi dan sudah melalui uji yang sangat ketat. Oke. Dan juga nih Pak, saya juga mau bertanyakan nih, bagaimana upaya yang berwenang dalam hal ini penangguhjawaban masalah kesehatan masyarakat nih Pak, termasuk Badan Peneliti Obat dan Makanan. Apakah edukasinya sudah cukup atau sebaliknya masih jauh? Iya, sebetulnya bukan hanya soal edukasi ya. Jadi edukasi itu kan bisa dilakukan terus-menerus. Dia berkesinambungan, tidak ada hentinya. Tapi dalam kasus ini itu yang YLKI garis bawahi adalah bagaimana mekanisme pengawasannya. Ini yang lebih penting. Karena begini, di Indonesia itu kan rezimnya mengikuti rezim bahwa perusahaan bisa melakukan uji mandiri. Nah, permasalahannya adalah bahwa uji mandiri itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan farmasi yang dia bonafide, dia yang sudah memiliki kredibilitas yang mumpuni. Nah, bukan semua perusahaan farmasi. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Nah, ketika melakukan uji mandiri pun itu bukan kemudian mereka melakukan uji mandiri dan minta kemudian mengajukan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam ini Badan POM, kemudian Badan POM tidak melakukan uji ulang. Itu enggak. Mekanismenya adalah bagaimana kemudian secara sampling Badan POM juga punya kewenangan dan kewajiban untuk kembali menguji itu. Nah, ini yang menjadi prioritasnya harusnya seperti itu. Jadi regular inspection itu juga harus ada. Ketika obat tersebut sudah beredar di pasar, itu kan harus ada regular inspection. Jadi kayak uji secara berkala. Tidak semua obat, tapi secara random, secara sampling diambil obat-obat. Karena penyakit gagal ginjal itu bukan sekarang minum besok kena ya. Ini kan prosesnya pasti panjang. Ya. Artinya bagaimana mekanisme pengawasan yang selama ini harus dilakukan.
berjalan apa enggak. Kalau memang pengawasan itu berjalan dengan baik, ya dibuka saja data-datanya. Jadi apakah dari bulan, misalkan bulan Januari pengawasan seperti apa, kemudian bulan Maret seperti apa, bulan Juni seperti apa, ini kan akan ketahuan. Lebih ini ketahuan ketika regular inspection tersebut dilakukan dengan baik. Nah, pertanyaannya, apakah regular inspection ini sudah dilakukan dengan baik? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Iya, karena banyak juga nih Pak masyarakat yang bertanya-tanya kan, sudah dapat izin tapi kok baru sekarang nih. Iya, betul. Makanya itu kalau di Indonesia kan memang beberapa perusahaan dapat melakukan uji mandiri. Tetapi uji mandiri ini tidak kemudian 100% diserahkan kepada perusahaan menurut YLKI. Jadi tetap harus ada uji secara sampling yang dilakukan oleh otoritas negara. Jadi kehadiran negara itu dibutuhkan dalam hal ini. Kemudian masih terkait dengan masalah yang dihadapi konsumen juga nih Pak. Iya. Dan selama ini menjadi konsen YLKI membantu memperjuangkan hak konsumen agar tumbuh rasa keadilan, yaitu mengenai apartemen. Nah, karena kan kondisi ekonomi semakin sulit sehingga masyarakat konsumen kesulitan membayar cicilannya. Sementara pemilik atau pengelola tidak mau tahu, bahkan ada kalanya membuat deadline. Dan jika tidak membayar cicilan atau angsurannya tepat waktu, maka kepemilikannya akan ditarik. Menurut YLKI, kasus ini gimana Pak? Ya, kasus perumahan itu masuk ini tahun 2021 kemarin ya. Kalau yang 2022 ini memang kita belum rekapitulasi, saya baru lihat sekilas, tapi posisinya nggak berbeda jauh. Di 2021 itu aduan tentang perumahan itu menempati urutan ke-6. Jadi maaf, yang pertama itu e-commerce, kemudian kedua pinjol, ketiga perbankan, keempat telekomunikasi, kelima transportasi kalau nggak salah, baru ke-6 perumahan. Nah, perumahan itu kan ada dua yang diadukan ke YLKI. Yang pertama adalah perumahan tapak, yang kedua adalah perumahan vertikal. Nah, perumahan vertikal ini kan termasuk tadi apartemen. Kalau perumahan tapak itu ya perumahan-perumahan pada umumnya. Kemudian biasanya kasus yang diadukan di perumahan tapak itu yang terbesar itu adalah karena pembangunan yang mangkrak. Jadi kan sekarang ini kan kebanyakan model pembelian itu kan jual bangun. Developer kan seperti itu. Jadi ketika ada konsumen baru dia membangunkan. Benar. Nah, ini banyak timbul permasalahan, timbul problem karena ketika konsumen sudah membayar, bahkan sudah ada yang sampai lunas, tetapi ternyata mangkrak, pembangunannya tidak diteruskan. Nah, ini ada banyak hal, mungkin karena ternyata perizinannya belum clear, ataupun ya ada banyak hal yang itu berasal dari developernya. Kemudian kalau di perumahan yang vertikal seperti apartemen itu memang kasus kredit yang konsumen gagal bayar itu relatif kecil diadukan ke YLKI. Tapi secara prinsip begini, bahwa kredit itu kan hutang, ya itu kan memang harus dibayar oleh konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ketika konsumen terjadi mengalami kesulitan dalam membayar itu bisa melakukan atau mengajukan namanya apa? Restrukturisasi ya. YLKI pernah menangani mediasi antara pengembang dengan konsumen ketika konsumen memang bukan gagal bayar, tapi konsumen memang kesulitan untuk membayar. Ini. Jadi di situ disepakati bahwa antara konsumen dengan pengembang dengan catatan bahwa konsumen punya etikat baik untuk sebetulnya saya mau bayar, cuman karena saat ini kondisi ekonomi saya sedang down, sedang drop, bisa nggak saya untuk saat ini dibebaskan dari angsuran. Nanti beberapa bulan kemudian baru kembali melanjutkan angsuran. Nah, ada beberapa poin yang bisa dilakukan. Yang pertama seperti itu, jadi melakukan restrukturisasi. Nanti konsumen ada pilihannya di situ kan antara pengembang dengan konsumen, dia akan melakukan mediasi. Bisa misalkan dalam 3 bulan ke depan dibebaskan untuk tidak melakukan angsuran, itu bisa. Atau ininya diperpanjang, jangka waktu pinjamannya diperpanjang. Misalkan yang tadinya 5 tahun menjadi 7 tahun. Jadi
Jadi supaya memberikan keringan bagi konsumen. Jadi intinya bahwa ketika konsumen belum mampu membayar itu, komunikasikan dengan pihak pengembang. Kalau pihak pengembang juga punya etikat baik, konsumen juga punya etikat baik. Beberapa kali yang dilakukan YLKI, mediasi oleh YLKI, itu bisa ada win-win solution yang itu bisa konsumen juga tidak kemudian segel rumahnya harus diusir, harus pindah, enggak, tapi juga tetap bisa menggunakan tersebut dengan catatan tadi dua-duanya mempunyai mempunyai tujuan yang sama, win-win solution, dan punya etiket baik yang sama. Seperti itu. Oke. Dan juga nih Pak, kira-kira yang agar masyarakat nih makin paham nih akan haknya sebagai konsumen, sejauh mana upaya-upaya advokasi dan edukasi yang dilakukan nih Pak? Ya, secara reguler setiap hari kan kita punya, jadi di YLKI itu, kita dulu tentang YLKI ya. YLKI itu punya bidang pengaduan dan hukum, kemudian juga punya bidang penelitian. Kami juga punya bidang edukasi dan informasi dan bidang umum. Nah, kalau pertanyaan kemudian advokasi atau edukasi, ada bidang dari pengaduan dan hukum dan bidang dari edukasi dan informasi di YLKI. Jadi secara berkesinambungan kita selalu melakukan upaya untuk mengedukasi konsumen. Jadi kita juga punya kerjasama seperti ini dengan radio DFM. Seperti ini kan juga ini salah satu bagian dari bagaimana kita menularkan virus konsumen, sebenarnya konsumerisme. Jadi konsumerisme itu adalah paham yang menyebarkan informasi atau mengajak untuk masyarakat itu tahu akan haknya sebagai konsumen. Jadi ini yang kita lakukan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa universitas itu untuk melakukan dialog, melakukan ngobrol santai, diskusi dengan teman-teman mahasiswa, untuk harapannya itu nanti juga akan disebarkan kepada teman-teman di circle dia. Jadi ini yang kita lakukan. Kemudian kalau untuk pengaduan, kita buka pengaduan. Kalau yang di Jakarta bisa langsung ke YLKI, ngobrol-ngobrol ke YLKI. Kalau misalkan ada permasalahan, ini akan lebih terbuka, lebih gampang ditelaah, lebih gampang dicerna. Atau kalau enggak bisa melalui email ataupun melalui telepon atau media sosial yang ada di YLKI. Nah, ini kan menjadi salah satu bagian dari upaya YLKI mengadvokasi dan mengedukasi. Jadi ketika kita menerima pengaduan, itu juga bukan tidak semata-mata kita akan melakukan ada yang mengadu, konsumen mengadu, kemudian kita akan membilang enggak seperti itu. Tapi juga kita akan telah lebih jauh bagaimana kemudian juga memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen. Pertama, apakah kasus yang dibawa ke YLKI itu pernah diupayakan dia sendiri ke pelaku usahanya? Jadi ini salah satu bentuk YLKI mengedukasi kepada konsumen bahwa ayo, setiap konsumen itu punya hak untuk didengar keluhannya. Biasakan dulu untuk menyampaikan komplain tersebut ke pelaku usahanya langsung. Nah, ketika kemudian mentok, silahkan menggunakan atau minta bantuan pihak ketiga seperti YLKI. Jadi ketika konsumen atau setiap konsumen sudah mampu melakukan komplain sendiri, itu artinya kan konsumen yang berdaya, konsumen yang tahu akan hak dan kewajibannya. Inilah tujuan dari semua, saya pikir semua lembaga konsumen seperti itu, tujuannya bahwa ya konsumen itu harus berdaya. Karena kan di Indonesia itu kan ada namanya indeks keberdayaan konsumen. Nah, kita itu belum sampai pada tataran berdaya. Jadi kita masih tataran yang mampu. Jadi belum sampai, masih ada lagi 2 tataran yang di atasnya. Jadi bagaimana mengupayakan bahwa setiap konsumen itu tahu tentang hak, tahu tentang kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai konsumen. Nah, ini yang selalu YLKI selipkan di acara apapun. Jadi kayak misalkan di acara seminar, di acara talk show seperti ini, itu juga kita akan selalu sampaikan seperti itu. Oke deh, Firmania, berarti untuk para konsumen yang memiliki permasalahan nih bisa langsung melakukan pengaduan. Silakan dengan YLKI atau melalui surel atau surat elektronik email bisa ya, melalui konsumen@ylki.or.id bisa, atau telepon, atau kalau domisili di Jakarta akan lebih bagus kalau misalkan datang ke YLKI. Itu kan lebih kalau ngobrol langsung itu kan tektokannya lebih kena. Betul. Dan satu hal beberapa kali ketika kita menerima konsumen itu sebetulnya mereka itu nggak mencari
jalan keluarnya, tapi hanya ingin didengar keluhannya. Dengarkan. Betul. Jadi kayak curhat lah. Iya. Iya, Curhat. iya, Jadi iya. kita mendengarkan itu ketika balik dari kayak juga. Terima kasih, kita sudah mendapatkan jalan keluar sendiri. Nah, ini yang sebetulnya ingin kita Iya. kita kembangkan bahwa sebetulnya setiap konsumen itu bisa mencari Iya. jalan keluar sendiri, solusi sendiri. Jadi hanya ingin didengarkan kemudian diberikan sedikit advice itu udah oke. Tapi kan kalau kita mendapatkan penyelesaiannya, mungkin next kedepannya kita bisa tahu harus gimana. Iya, begitu betul. Pak. Iya. Ini Pak, saya mau nanya nih Pak. Hmm. Tadi kan kita sebelumnya singgung tentang pusat-pusat pengaduannya nih Iya. pada YLKI ini. Iya. Kita juga belum tahu nih di mana penempatan YLKI ini untuk para dagangmania Oke. atau konsumen lain pendengarnya masyarakat Iya. ingin mengadukan nih ke tempat Bapak. Akses pengaduan ke YLKI itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa melalui email YLKI di alamat emailnya konsumen@ylki.or.id. Kemudian juga bisa datang langsung ke YLKI, alamatnya di Jalan Pancoran Barat 7 nomor 1 Duren 3 Jakarta Selatan. Jadi kita ada di Duren 3. Kemudian juga bisa melalui akses telepon di 798 1458 atau 1859 atau melalui kanal media sosial kami. Jadi kita punya Twitter, punya Instagram atau Facebook. Nanti dari Twitter ataupun Instagram atau Facebook nanti kita akan arahkan ke bidang pengaduan. Jadi akan kita arahkan ke teman-teman di bidang pengaduan dan hukum. Nah, satu hal yang perlu dicatat oleh teman-teman bahwa sebelum mengadu ke YLKI itu YLKI selalu sarankan untuk mencoba berusaha untuk mengadu langsung ke pelaku usahanya. Oke. Ya, ini yang kenapa ini perlu kita sampaikan, karena justru inilah yang ingin kita bangun bahwa setiap konsumen itu harus mampu memberdayakan dirinya, harus Iya. mampu merebut hak-haknya yang itu ketika dilanggar oleh pelaku usaha. Jadi ini yang pengennya ya, kalau setiap orang atau setiap konsumen sudah mampu memperjuangkan hak dan hak-haknya, itu tentunya kan kehadiran YLKI kan tidak diperlukan lagi seperti itu. Jadi ini yang selalu kita perlukan. Kemudian yang kedua, ini juga banyak terjadi ketika mengadu ke YLKI itu tidak menyertakan data dukung yang ada. Jadi kita tidak bisa menindaklanjuti karena data dukungnya kurang lengkap. Artinya begini, ketika kita menangani pengaduan itu juga berhati-hati, karena beberapa kali YLKI itu menangani pengaduan ternyata itu persaingan bisnis. Oke. Tahu maksudnya ya? Jadi Iya. diadukan oleh kelompok tertentu yang itu sebetulnya dalam tanda kutip suruhan dari persaingan bisnis. Nah, mereka nggak punya data, pasti mereka nggak punya data untuk aduan itu, karena kalau konsumen yang benar-benar dirugikan pasti mereka punya data aduan, punya nota pembeliannya, punya kronologis kejadiannya seperti apa. Ini penting untuk menjadi bahan telaah di YLKI. Oke, berarti tadi datanya Pak, nota pembelian. Ya, terkait dengan semua data yang kalau sifatnya transaksi ya ada nota pembelian, kemudian penulisan kronologis, kapan kejadiannya, siapa pelaku usahanya, itu kan juga menjadi bagian. Kalau misalkan jasa ya siapa, kronologisnya, kapan dikirimnya, misalkan jasa pengiriman misalkan ya, kapan dikirimnya, kemudian kenapa mentok, ini kan pasti ada track recordnya, itu bisa disampaikan ke YLKI. Oke Pak Agus, ini karena waktunya juga udah mepet banget, mungkin singkat aja sebelum kita mengakhiri acara, apa nih pesan Bapak buat masyarakat konsumen? Ya, jadi tadi sebenarnya sudah saya singgung bahwa di Indonesia itu kan kenapa indeks keberdayaan konsumen kita itu masih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti di Singapura maupun Malaysia yang itu, karena salah satunya adalah komplain habit kita itu masih rendah. Jadi ketika terjadi sesuatu terhadap diri kita dalam bertransaksi itu sudahlah gitu. Jadi lebih permisif, lebih nerimo. Kalau orang Jawa bilang ya udahlah, legowo ya legowo. Jadi ketika terjadi permasalahan dia tidak mau dalam pikirannya bahwa nanti malah tambah ribet lagi ya seperti itu, sehingga memutus. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi kita itu punya hak untuk didengar keluhannya. Terlepas nanti permasalahan seperti apa, penyelesaian seperti apa, itu soal lain. Tapi bahwa ya ketika hak-hak kita dilanggar oleh pelaku usaha, kita sampaikan dulu, kita bicarakan dulu, kita
komplain dulu dengan cara-cara yang baik, Ya. tentu saja. Nah, ini juga yang harus dibedakan oleh teman-teman, oleh konsumen, bahwa ketika kita melakukan komplain itu orientasinya adalah untuk penyelesaian. Nah, saat ini banyak terjadi ketika haknya dilanggar, kemudian ngeluhnya di media sosial, dan itu bukan komplain tapi lebih kepada apa ya, kayak menghujat, mengumpat. Nah, ini dihindari, harus dihindari, karena itu bukan konsumen yang cerdas, itu justru akan merugikan diri sendiri. Jadi ketika terjadi permasalahan, sampaikan dengan baik, kemudian tuntut hak kita. Ya. Kalau misalkan ada deadline, sampaikan juga deadline, harus diselesaikan dalam waktu berapa jangka waktu satu minggu atau 5 hari, ini harus disampaikan. Dan jangan hindari kata-kata yang itu justru akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi kata-kata yang sampaikan bahwa kita itu konsumen yang cerdas dengan menggunakan kalimat maupun kata-kata yang sopan. Jangan hindari kata-kata yang itu justru kayak menghujat, kayak ini kan banyak, itu justru akan menjadi bumerang. Jadi menjadi titik balik untuk kita diserang balik atau dipermasalahkan secara hukum oleh pelaku usaha. Benar sekali. Oke, Bapak Agus Sujarno, pengurus harian YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan meluangkan Terima waktu kasih di Mbak. hadir. Pak, ya. sama Mas Ilham. Iya. Juga untuk DFM Mania, terima kasih banyak. Semoga obrolan kita, topik kita di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat konsumen, khususnya untuk DFM Mania. Dan buat DFM Mania yang ketinggalan tadi obrolannya, bisa cek di YouTube kita nanti ya, Iya. Pak Ilham ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.